Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat Allah masih diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita arahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari gelapnya kejahiliahan menuju terang benderangnya tauhid. Masih kita meneruskan pembahasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup makhluk yang suci, ya, Nabi kita Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana kita pada pertemuan hari ini insyaallah akan membahas perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Sebelumnya itu ada peperangan Hunain. Setelah itu ada Fathu Makkah. Dan setelah itu ada beberapa peristiwa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan atau mengikuti kajian sirah yang sudah kita mulai secara runut, kita akan menemui bahwa setelah Fathu Makkah itu seluruh, ya, Jazirah Arab 90% itu masuk Islam. Tidak ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang musyrikin. Ada perlawanan terakhir yang mereka usaha untuk mengalahkan Islam dan Nabi Muhammad SAW, yaitu di pertempuran Hunain, dan mereka kandas, kalah. Di mana di waktu perang Hunain itu Rasulullah bersama kaum muslimin itu hampir kalah. Meskipun pasukan kaum muslimin itu 12.000. Dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh musyrikin, ya, yang masih ada di kabilah-kabilah Arab yang belum terima, ya, dengan kemenangan kejayaan Islam, itu ingin menghancurkan dan mematikan cahaya Allah melalui ingin membunuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Akan tapi qaddarullah, Allah tentukan, Allah takdirkan bahwasannya Islam itu jaya dan kemenangan kembali diraih oleh Rasulullah SAW dan bersama para sahabatnya. Kemudian, nah, setelah peperangan Hunain itu 99% masyarakat Arab, ya, itu semuanya Islam. Semuanya sudah Islam. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menjelaskan perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu meninggal. Dengan siapa ini peperangan ini? Ini adalah peperangan kedua yang dilalui oleh kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani. Yang pertama di perang apa? Melawan orang-orang Nasrani. Yang gara-gara utusan kaum muslimin itu dibunuh. Di perang apa? Mu'tah. Ya, di peperangan Mu'tah. Ya. Itu utusan kaum muslimin itu dibunuh. Ya. Sehingga Rasulullah SAW itu mengumpulkan pasukan dan masuk ke kota Busra. Ya. Busra itu masih di negeri Syam, tapi kayak Romawi Raya, masuk ke dalam pemerintahan Romawi Raya, Romawi Timur. Ya.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penaklukan Makkah merupakan perang terhadap penentu antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang pertama kuncinya. Fathu Makkah itu udah selesai. Ibarat kata main sepak bola udah tinggal nunggu wasit meniup peluit akhir aja. Skornya udah telak. Itu udah menang udah Islam. Kemudian keraguan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai terkikis dari hati-hati orang-orang Arab. Udah nggak ada keraguan lagi. Bahkan mereka berbalik total dengan masuk ke agama Islam berbondong-bondong. Sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza ja'aka nasrullahi wal fath." Itu manusia masuk berbondong-bondong dalam Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim delegasi menetapkan sahabat Fulan sebagai gubernur di Makkah. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Karena sudah dibebaskan kota Makkah. Dibebaskan gak berarti tanpa pemimpin. Tidak bisa. Yang namanya manusia, yang namanya ra'iyah itu harus mempunyai pimpinan. Dan pimpinan ini juga mempunyai atasan lagi. Makanya Rasulullah menunjuk seorang sahabat untuk menjadi gubernur di kota Makkah. Kemudian kaum muslimin itu tidak berhenti masalahnya. Ada satu lagi masalah, yaitu orang-orang Nasrani yang berada di utara Jazirah Arab. Orang-orang Nasrani. Masih ada kekuatan yang menghalangi kaum muslimin, yaitu kekuatan Romawi yang merupakan kekuatan militer pada saat itu. Kalau kita bicara Romawi Timur, Konstantinopel itu menguasai peradaban, kekuatan militer dan semuanya itu ratusan tahun. Bahkan pada saat Rasulullah ada, itu Konstantinopel tidak bisa dikalahkan. Sahabat ada, tidak bisa dikalahkan Konstantinopel. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai Daulah Umayyah, sampai Daulah Abbasiyah, itu nggak bisa dikalahkan Konstantinopel. Bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai julukannya. 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Yang kata Rasulullah SAW, "Satuftahunna Konstantiniyah." Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Wa ni'mal amiruha. Dan sebaik-baik pemimpin pada saat itu yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan dalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pemimpin, semuanya sebaik-baik semuanya. Itu adalah di saat pada masa Muhammad Al-Fatih. Pemuda 21 tahun yang melululantahkan Konstantinopel. Jadi Romawi itu memang kekuatan militer pada saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui pada sebelum-sebelumnya itu ada utusan Rasulullah, yaitu yang bernama Al-Haris bin Al-Azdi. Ini utusan yang dibunuh oleh Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Surahbil bin Amr Al-Ghassani ini dibunuh. Surahbil ini sebagai gubernur di kota Busra, yang masih masuk ke daerah kekuasaan Romawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang dikomandoi oleh Zaid bin Harisah, sehingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit di Mu'tah yang sudah kita bahas. Mu'tah itu peperangan antara Muslimin dan Nasrani yang pertama. Yang kedua Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah peperangan antara Muslim dan Nasrani yang kedua kalinya.
Walaupun pada pertempuran tersebut tidak berhasil membalas dendam terhadap orang-orang zalim, ya, namun menyisakan rasa takut yang cukup besar bagi orang-orang Arab yang berada di daerah yang jauh, ya, di daerah Nasrani tersebut. Kaisar Romawi tidak pernah menganggap remeh dampak peperangan Mu'tah yang pertama kali, karena mereka adalah negara yang superpower pada saat itu, ya, gak bisa mengalahkan orang-orang Badui Arab ini tadi yang dianggap remeh. Jadi udah kapok pada saat Mu'tah, ya. Maka dari itu Kaisar Romawi tidak mau kecolongan kedua kalinya. Di perang Tabuk ini persiapannya gak mau menganggap remeh kaum muslimin. Kemudian demikian juga dengan banyaknya kabilah-kabilah Arab yang berambisi melepaskan diri dari kekuasaan Kaisar. Ya, karena jadi subhanallah, daerah Syam itu letak geografisnya itu berada di Timur Tengah. Dan mereka Arab. Akan tapi pada saat itu mereka masih dikuasai oleh Romawi. Dengan lahirnya Islam, dengan tumbuhnya Islam bersama Rasul dan para sahabatnya, ini menjadikan camuk dalam hati-hati orang-orang Arab yang berada di negeri Syam itu untuk memerdekakan diri dari Romawi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kaisar itu bergabung ke dalam pasukan kaum muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebab mengapa mereka ingin bergabung? Karena merupakan bahaya, ya, kalau mereka selangkah demi selangkah itu nggak bergabung dengan kaum muslimin. Mereka di tengah-tengah. Romawi di utara, di bawahnya Romawi itu Syam, di bawahnya Syam itu Timur Tengah. Mereka harus menentukan sikap. Kalau mereka tidak menentukan sikap, dari utara mereka digencet dan dari selatan digencet dengan kaum muslimin. Jadi terhimpit posisinya Syam ini. Di utara bisa diserang oleh Romawi, dari selatan bisa diserang dengan kaum muslimin. Maka dari itu masyarakat Arab di beberapa kabilah yang berada di negeri Syam itu bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat betapa pentingnya hal ini, maka belum 1 tahun penuh pasca peperangan Mu'tah, ya, belum 1 tahun setelah perang Mu'tah, ya, Kaisar sudah mulai menyiapkan pasukan yang terdiri dari orang-orang Romawi dan orang-orang Arab, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Mereka juga disiapkan untuk peperangan yang sengit. Jadi udah pasukannya itu pasukan khusus semua mungkin. Istilah katanya begitu. Jadi karena di peperangan Mu'tah mereka menganggap remeh. Ya, ini nggak mau dianggap remeh lagi. Jadi dipersiapkan dengan matang oleh Kaisar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi tersebut seputar persiapan pasukan Romawi itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Karena pasukan Romawi mengumpulkan pasukan dengan menggabungkan antara pasukan Romawi dan pasukan Arab dari suku Ghassan. Ghassan ini adalah suku yang besar juga pada saat itu. Kabar mengenai persiapan tersebut terdengar oleh Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah, sehingga rasa takut dan khawatir, ya, menyelimuti kaum muslimin. Ya, biasa rasa takut, rasa khawatir itu para sahabat pun di zaman Rasul itu merasakan hal seperti itu. Ya, karena mereka juga manusia. Kadang susah, kadang senang, ya, kadang sedih hatinya, kadang bahagia. Ya, ini memang manusiawi. Kemudian, ya, sampai ketika kaum muslimin di Madinah itu mendengar suara-suara aneh, ya,
yang selalu diasumsikan sebagai pasukan Romawi. Jadi terdengar dari jauh ini kayak suara angin, gemuruh angin, itu langsung ya di bawah sadarnya para sahabat ini pasukan Romawi ini lagi datang. Ya padahal enggak. Sama seperti kita kalau takut yang keterlaluan tuh apa namanya tuh? Apa? Paranoid jadinya. Ya, bukan was-was ya. Kalau was-was tuh enggak. Kalau was-was tuh beda. Ini paranoid. Ya. Paranoidnya tuh tinggi. Karena pasukan Romawi ini bergabung sama suku Arab yang besar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah SAW tidak menjamah para istrinya selama 1 bulan. Selama 1 bulan Rasulullah tidak menjamah istrinya sama sekali. Fokus ya, kepada persiapan bagaimana cara menghadapi pasukan Romawi. Kemudian itu di tahun ke-9 ya, tahun ke-9 Hijrah. Maksudnya tidak menjamah adalah tidak menyapa dan menjauhi mereka di kamarnya karena untuk fokus. Kemudian pada awalnya para sahabat tidak mengetahui secara pasti duduk masalah sebenarnya kenapa beliau bahwa apa mereka menduga Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Bahkan sahabat 1 bulan istri-istrinya Rasul itu nggak didatangi, nggak diajak ngobrol, nggak diajak apapun, itu sampai menduga bahwa Rasulullah telah mentalak istri-istrinya. Sampai seperti itu. Ya, Rasulullah pun ya, Nabi ya, dijaga oleh Allah ya, sampai 1 bulan tidak menjamah istri-istri Rasul SAW. Bahkan para sahabatnya yang orang-orang yang terdekat yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul itu mengira bahwa Rasulullah sudah mentalak istri-istrinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu menimbulkan kesedihan dan kecemasan di hati para sahabat. Ya. Kita singkat aja. Kemudian informasi khusus seputar persiapan Romawi dan suku Ghassan. Kaisar Heraklius telah menyiapkan bala tentara yang amat besar, berkekuatan sekitar 40.000, 40.000 pasukan. Pada saat itu ini mungkin rekor. Di perang Hunain hanya 12.000, ini lawannya 40.000. 40.000 ini terdiri dari pasukan yang seluruhnya itu ahli perang. Dia menyerahkan komando pasukan tersebut kepada salah satu pembesar Romawi. Ya. Dan di samping itu dia juga berhasil merebut kabilah Lakhm. Kemudian ada kabilah Juzam dan kabilah Arab lainnya yang telah memeluk agama Nasrani. Meskipun sama-sama Nasrani tapi negerinya ditaklukkan. Kemudian kondisi tersebut membuat semakin kritis karena 40.000 kabarnya. Kemudian daerah-daerah tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang Romawi. Nah, ini membuat kondisi kaum muslimin semakin kritis. Kalau nggak bertindak, maka seperti putaran salju, bola salju yang semakin lama semakin membesar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengambil sikap tegas dan tepat. Walaupun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memantau setiap kondisi dan perkembangan terbaru dengan lebih teliti. Kemudian kaum muslimin ya, dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dikumpulkan. Yang siap berperang, ayo kita berperang. Yang siap jihad, ayo kita berjihad. Yang siap syahid, ayo kita maju semua. Jadi menyiapkan pasukan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
persiapan perang melawan Romawi. Setelah Rasulullah menentukan sikap, beliau mengumumkan kepada para sahabat agar bersiap-siap memerangi Romawi. Beliau mengirim utusan kepada setiap kabilah Arab. Jadi setiap kabilah Arab yang baru masuk Islam itu dikirim utusan. Untuk apa? Untuk meminta mereka maju ke medan perang dan bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian, akan tapi karena keadaan yang sudah sangat genting, kondisi sulit yang tengah menimpa kaum muslimin, akhirnya beliau mengumumkan akan memerangi Romawi dan membeberkan secara gamblang kepada masyarakat luas tentang kondisi musuh. Jadi udah tidak bisa bergerak terlalu banyak juga Rasul, hanya ke beberapa kabilah saja yang diajak langsung oleh Rasul. Selebihnya Rasulullah mengumumkan kepada halayak sahabat radhiyallahu taala anhum untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berhadapan berjihad melawan orang-orang Romawi yang sudah mempersiapkan pasukan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Romawi menyiapkan pasukan? Terlepas dari ada dendam di perang Mu'tah. Jawabannya adalah ketika Fathu Makkah, otomatis seluruh jazirah Timur Tengah itu dikuasai oleh Islam. Maka tinggal tunggu waktu saja Islam itu akan menyebar ke utara, ke selatan, dan ke seluruh dunia. Itu tinggal menunggu waktu saja. Maka dari itu Kaisar Romawi itu menyiapkan langkah khusus. Jangan sampai telat. Kalau telat, bahkan Romawi pada saat itu bisa lenyap. Maka dari itu Kaisar Heraklius menyiapkan pasukan untuk menghalau lebih awal gerakan-gerakan Islam yang dikomandoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran Tabuk. Begitu mendengar seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi orang-orang Romawi, mereka langsung berlomba-lomba mematuhinya. Mereka menjawab, labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu artinya saya memenuhi panggilanmu wahai Rasul. Ini diseru sama Rasul. Disambut baik oleh para sahabat, mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat cepat. Kabilah-kabilah dan marga-marga Arab pada saat itu yang biasa di masa jahiliyah saling berperang menjadi satu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kabilah-kabilah Arab ini benar-benar jahiliyah. Kalau bilang jahiliyah, memang jahiliyah. Saking jahiliyahnya, keluarganya sendiri yang salah tetap dibela. Masalah sepele, perang. Masalah begini, perang. Masalah seperti ini, perang. Nggak lihat keluarganya salah atau benar. Pokoknya ini keluarga saya dibela dulu, salah nomor terakhir. Nah, ini disatukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah kalimat tauhid menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa kebayang? Orang seperti ini watak dasar orang-orang Arab pada saat itu seperti itu, bisa kebayang. Kemudian masuk Islam, luar biasa, nyawa mereka pertaruhkan. Belum Islamnya aja seperti ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mangkir dari panggilan jihad ini. Meskipun membantu dengan dengan harta, dengan apapun dibantu, nggak ada yang nggak membantu. Karena ini kalau kalah lenyap. 40.000 pasukan. Kemudian kecuali 3 orang yang mempunyai
penyakit atau lagi sakit ya. Sahabat yang lagi sakit pada saat itu disebutkan yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Pernah mendengar sahabat Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik itu sakit, tidak ikut di Mu'tah. Kemudian yang kedua adalah Murarah bin Rabi al-Amri. Ini sakit juga. Qabilah al-Amri dari zaman Rasul sudah ada. Kemudian dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini sakit, tidak ikut di perang Tabuk. Hanya 3 orang aja. Dan ini dikarenakan sakit, bukan takut. Kemudian sampai-sampai orang fakir dan miskin meminta kepada Rasulullah untuk membekali pasukan, ya, agar mereka bisa ikut memerangi orang-orang Romawi meskipun nggak ikut berperang. Ya, membantu saja, kita berikan bantuan makanan, suplai semuanya, itu dihitungnya sama dengan orang yang mengangkat pedang. Pahalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menerima bantuan mereka dan dia diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat ke-92. La ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa ayunuhum naqidum min dam'il hazana alla yajidu ma yunfiqun. Dan apa? Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa-apa yang akan mereka nafkahkan. Itu saking miskinnya. Orang-orang miskin pada saat itu menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Sampai gak punya apa-apa lagi. Gak mikir besok mau makan apa. Besok mau makan apa nih? Anak saya, istri saya. Nggak mikir. Ya, itu imannya para sahabat. Kaum muslimin berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Ya. Bersedekah. Termasuk sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Yang telah mempersiapkan rombongan dagang ke kawasan Syam sebanyak 200 ekor onta beserta perlengkapan dan barang bawaannya. 1 ekor onta pada saat itu onta itu adalah binatang yang paling mahal ya. Itu mungkin 1 ekor onta itu mungkin 100 atau 200 juta. Kalau 200 dikalikan aja. Kemudian 200 uqiyah emas. 200 uqiyah emas lalu menyedekahkannya. Kemudian menyedekahkan lagi sebanyak 100 ekor onta beserta barang muatannya dan ditambah 1000 dinar. 1000 dinar yang beliau tumpahkan di pangkuan Rasul. Dijatuhkan 1000 dinar atau bukan dijatuhkan, ditaruh 1000 dinar di pangkuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini semua bantuanku dan termasuk 1000 dinar ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolak-balikkan dinar itu. Kemudian Rasulullah berkata, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ma dharra Utsman, tidak ada yang membahayakan Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa saja yang ia perbuat setelah hari ini. Karena dengan bantuan Utsman, harta yang diberikan oleh Utsman disedekahkan jihad fisabilillah, itu membuat kekuatan di kaum muslimin. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Utsman enggak akan celaka. Utsman enggak akan rugi setelah apa yang ia lakukan pada hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terus-menerus bersedekah. Bersedekah lagi. Harta yang disedekahkannya sampai mencapai 900 ekor onta, 100 ekor kuda, itu belum termasuk uangnya. Kalau onta merah, humrun na'am, itu 1 miliar. Atau
Kalau nggak salah ya sekitar segituan. Itu 1 ekor. Kayak mobil Mercy-nya zaman sekarang. Mobil Mercy yang paling bagus itu berapa harganya? Itu kendaraan zaman pada saat itu. Onta merah itu paling top, kendaraan paling mewahnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang kaya bawanya onta merah. Yang agak warnanya ke merah-merahan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahlawan tersebut bukan hanya Utsman. Datanglah Abdurrahman ibn Auf. Yang pertama Utsman, yang kedua Abdurrahman bin Auf dengan membawa 200 uqiyah perak. Kalau Utsman emas, kalau Abdurrahman bin Auf perak. Lalu Abu Bakar datang dengan menginfakkan seluruh hartanya berjumlah 4.000 dirham. Dia tidak menyisakan untuk keluarganya selain kepada Allah dan Rasulnya saja. Itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menyedekahkan hartanya. Setelah itu datang pula Umar membawa setengah dari hartanya. Al-Abbas datang juga dengan harta yang banyak. Demikian juga sahabat Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Sementara Asim bin Adi datang membawa dengan 90 wasak kurma. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu segini. 1 sok itu 1 apa ini namanya? 1 genggam apa? Apa ini? Kalau 1 genggam mas segini. 1 sok ini segini. Jadi 60 sok. Orang-orang pun datang silih berganti berdatangan membawa hartanya. Ada yang sedikit juga ada yang banyak. Kemudian ada yang membawa 1 mud. 1 mud dan 2 mud gandum. 1 mud itu segini. Itu dibawa. Yang dia punya dibawa. Dan ini harusnya menjadi abadi. Ketika kaum muslimin membutuhkan bantuan, itu kita keluarkan semuanya. Saudara-saudara muslim kita yang di Turki, yang beberapa hari yang lalu itu terkena gempa, itu luar biasa. Dan alhamdulillah Al-Irsyad sudah sampai ke sana dengan membawa bantuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima ya bantuan-bantuan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yalmizuna al-mutawa'inina minal mu'minin fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Ini menyindir orang-orang munafik. Allah menyindir orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Jadi ada yang bawa sedikit, ya bawaannya sedikit. Ya, itu biasa. Itu orang-orang munafik begitu. Ya. Orang yang dengan sukarela membawa sedikit hartanya itu ikhlas karena Allah. Ya. Sedikit asal ikhlas itu udah. Ya. Ajrnya di sisi Allah SWT. Daripada banyak tapi nggak ikhlas. Karena nanti amalannya seperti habaan mansura, ya, seperti debu yang tertiup angin, lenyap. Amal banyak di akhirat, wah, pede deh nih. Ya. Ternyata amalnya seperti habaan mansura, nggak dinilai sama Allah. Nah ini ada orang-orang munafik yang seperti itu, mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh, ya. Selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah persiapan para kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Romawi dan pasukan Islam bergerak menuju Tabuk. Tabuk ini adalah suatu nama wilayah yang di dekat wilayah Syam. Rasulullah mengangkat Muhammad bin Maslamah al-Ansari sebagai penguasa sementara Madinah.
menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib tanggung jawab atas keluarganya dengan memerintahkan agar tinggal bersama mereka. Nah, di peperangan Mu'tah, Ali bin Abi Thalib tidak ikut karena diberi amanah oleh Rasulullah untuk menjaga keluarganya. Kenapa harus Ali? Karena Ali ini sepupu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali ini mantu. Yang ketiga, menjaga ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amanah yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun, jiwa pemberaninya Ali bin Abi Thalib. Namun ketika orang-orang munafik mencela Ali bin Abi Thalib, pokoknya orang munafik ini doyan mencela, doyan nyinyir bahasa orang-orang sekarang. Begini yang dilakukan saudaranya, wah diomongin, gak sesuai. Begini, wah, pokoknya semua yang dilakukan saudaranya salah. Mau A, mau B, mau C, pokoknya semua salah. Ali gak terima. Ia pergi menyusul Rasulullah SAW ke Tabuk. Ya. Karena Rasul saja tidak membunuh orang-orang munafik. Kita sudah jelaskan mengapa orang-orang munafik itu tidak dihukum oleh Rasul SAW. Karena zahirnya Islam. Ya. Zahirnya Islam. Tapi batinnya ya sama aja. Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, daripada saya berada di kota Madinah, mendengarkan omongan mereka, mending saya berangkat menuju Tabuk. Kemudian ia menyusul Rasulullah SAW, namun beliau SAW memulangkan Ali kembali ke Madinah. Dipulangin lagi Ali ke Madinah. Ya, amanah kamu saya berikan keluarga saya, wahai Ali. Seraya berkata, tidaklah engkau rela posisimu bagiku seperti posisi Harun bagi Musa. Ini jawabannya Rasulullah SAW. Untuk supaya Ali dia, kamu ini Ali mempunyai tempat yang khusus di hati ana, kata Rasulullah SAW. Tidakkah kau rela posisimu itu bagiku itu seperti Harun dan Musa? Dan ini adalah hadis. Ana teruskan. Hanya saja la nabiyya min ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Lah ini hadis sama orang-orang Syiah diambil, dipegang, ini gitu loh. Harusnya setelah Rasulullah SAW meninggal, harusnya Ali yang jadi khalifah. Di hadisnya orang-orang Sunni saja itu diakuin, itu sahih. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Hadis ini banyak disalahgunakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mulai bergerak dengan 30.000 pasukan, 30.000 prajurit ke wilayah Tabuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab kepada para pasukannya sebanyak 30.000 itu. 30.000 jumlah yang besar. Ya, ngatur beberapa orang aja susah. Ya, apalagi 30.000. Ya, bisa dibayangkan seperti apa. Ya, butuh kesabaran. Ya. Kenapa para nabi itu sebelum diangkat jadi nabi itu biasanya mengembala kambing? Kenapa? Kalau kambing, binatang, kita suruh ke kanan, nurut enggak? Kalau dilatih nurut. Kalau dilatih nurut. Kalau udah terbiasa, digiring aja, manut enggak? Manut. Kalau manusia nggak bisa, dia punya kemauan. Ente besok kalau mau ke arah sana lewat sini ya, enggak deh, aneh mau lurus aja, situ ada es degan enak dingin. Susah manusia. Ya. Karena manusia punya kemauan. Ya.
Punya nafsu. Kalau binatang mana? Ya punya nafsu juga, cuma nggak seperti manusia. Al-labibu bi isyarati yafham wal himaru bid darbi yaf'al. Al-labib, orang yang mempunyai hati yang lemah lembut, dengan isyarat saja udah paham. Tapi kalau himar, keledai, dengan pukulan dia baru paham. Disuruh ditarik ke kanan, nggak belok ke kanan, dihajar, plak, baru dia belok ke kanan. Itu himar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah perjalanan ke Tabuk, pasukan Islam melewati sebuah bangunan bebatuan, ya, bekas permukiman kaum Tsamud. Kaum Tsamud yang telah memotong batu-batu yang besar di lembah itu yang bernama Wadil Qura. Kalau tempat kaum Ad dan kaum Tsamud itu sekarang di sebuah daerah yang bernama Petra di Jordan, di dekat-dekat situ, Jordan intinya. Ya, itu kita luar biasa. Kita mungkin masuk ke situ, ya kalau umroh plus Jordan atau plus Aqsa itu masuknya lewat Jordan dulu. Ya, itu kita kayak ngelihat sesuatu yang ini nggak mungkin manusia yang buat, tapi ini mungkin. Itu kaum Ad dan Tsamud yang kata Allah mereka membuat rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang mereka bentuk sebagai rumah mereka. Bisa kita bayangkan kaum Ad dan Tsamud itu seperti apa besarnya, seperti apa kuatnya. Allah hancurkan mereka birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang kencang. Allah hancurkan karena nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang tersebut meminum air yang berada di lembah tersebut yang mereka ambil dari sumurnya. Pada saat itu Rasulullah sedang bersantai dan berkata, jangan kamu minum air tersebut. Jangan kalian gunakan airnya untuk wudhu. Adonan makanan yang sudah kalian berikan buat apa? Yang sudah kalian kasih air dari sumur itu, ya, berikan saja untuk onta dan jangan kalian makan sedikit pun dari air dari sumur tersebut. Lalu mereka diperintahkan agar mengambil air dari sumur yang dahulunya biasa didatangi oleh ontaknya Nabiullah Saleh. Kenapa Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk mengambil air di tempat kaum Ad dan kaum Tsamud tadi? Malah diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil air di tempat sumur yang biasa di sumur tersebut diminum oleh ontaknya Nabiullah Saleh. Karena dalam sebuah hadis Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kalau dalam ilmu hadis Ibnu Umar itu siapa namanya? An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ia tahu Ibnu Umar, tapi dia punya nama Abdullah bin Umar. Itu anaknya dari Umar bin Khattab. Beliau dia berkata pada saat Rasulullah melewati Al-Hajar bebatuan yang besar tadi. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka. Karena dikhawatirkan musibah yang dialami oleh mereka akan menimpa kamu pula, kecuali dalam kondisi menangis. Lalu Rasulullah menundukkan kepalanya sambil berjalan dengan cepat sehingga melewati lembah tersebut. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa tempat-tempat yang sudah Allah azab manusianya itu jangan dijadikan tempat wisata. Udah jelas ini tempat syirik, tempatnya orang-orang kaum negeri Sodom. Ya, negeri Sodom itu sekarang di mana? Hah? Jerman. Ini di mana letaknya? Negeri Sodom yang Allah hancurkan, yang Allah angkat tanahnya, ya, Allah balik, Allah turunkan lagi dan Allah turunkan batu dari langit. Laut mati.
Laut mati. Kenapa disebut laut mati? Asam garamnya tinggi. Gak pakai orang nggak bisa renang aja baca koran tiduran. Bisa renang. Tenang aja, kalau berenang di laut mati itu nggak akan tenggelam. Sambil dibuat wisata sekarang, baca koran, ya, nggak tenggelam. Karena tingkat garamnya itu paling tinggi dia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kondisi menangis. Kesian mereka itu. Ya. Zalim terhadap diri mereka sendiri. Allah nggak butuh dengan sholat kita, nggak butuh. Kita yang butuh sama Allah. Kalau kita nggak menyembah Allah, apakah Allah rugi? Nggak sama sekali. Justru perhatikan orang-orang yang imannya lemah, cenderung stres, nggak bisa tidur, malamnya gelisah. Pokoknya ada aja tuh, karena iman itu tidak ada. Tahu sedikit. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Tabuk sudah mulai dekat, beliau bersabda, besok insya Allah, ghadan insya Allah, kalian akan sampai di mata air Tabuk dan kalian tidak akan sampai kecuali sudah menjelang siang. Maka barang siapa yang terlebih dahulu sampai ke sana, jangan ia minum air hingga aku datang. Kemudian Mu'ad menuturkan, pada saat itu kami tiba di sana, ternyata sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu sampai di mata air yang hanya mengalirkan air yang sedikit. Lalu beliau bertanya kepada kedua orang tersebut, apakah kalian berdua sudah menyentuh air tersebut atau meminumnya? Jawaban kedua orang tersebut, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata dengan perkataan yang panjang kepada kedua orang tersebut, setelah itu menciduk airnya sedikit demi sedikit hingga terkumpul agak banyak. Lalu beliau membasuh wajah dan tangannya, kemudian mengulangi hingga air tersebut memancarkan air yang banyak. Ya. Sehingga semua pasukan 30.000 itu bisa menikmati air tersebut. Ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang air dari mata air yang kecil dipakai untuk wudhu sama Rasul. Ya. Dipakai membasuh wajahnya. Ya. Makin besar ya, pancaran airnya. Sehingga semakin besar bisa dipakai oleh 30.000 pasukan yang dibawa oleh kaum muslimin. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah, pasukan Islam setelah masuk ke wilayah tersebut, sedikit lagi akan masuk ke Tabuk. Ya. Maka tibalah kaum muslimin di kota daerah yang bernama Tabuk. Ya. Berkemah di situ dan Rasulullah sudah siap menghadapi musuh. Beliau bangkit dan berkhutbah dengan khutbah yang mengesankan, dengan kata-kata yang memiliki kandungan yang penuh makna, ringkas tapi padat. Kemudian beliau menganjurkan untuk meraih keutamaan dunia dan akhirat, memberikan peringatan, ancaman, memberi kabar gembira sehingga semangat pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya itu bersemangat kembali. Di sisi lain, orang-orang Romawi dan sekutunya terlihat gentar saat mendengar kedatangan pasukan Rasul. Mereka tidak memiliki nyali untuk memulai maju, mubarazah. Ini memang seperti ini. Tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka itu, orang-orang kafir itu, tahsyabuhum jami'an. Mereka itu mengira mereka itu bersatu. Akan tapi apa? Wa qulubuhum syatta. Bercerai-berai, hati-hati mereka tuh satu sama lain tuh musuh-musuhan. Kelihatannya doang jadi satu. Kaum muslimin harusnya nggak boleh seperti itu juga. Jadi mereka itu ciut nyali mereka
untuk maju memulai peperangan dan berhadapan langsung. Orang-orang Romawi berpencar di setiap perbatasan negeri mereka. Hal ini membuahkan hal positif bagi kaum muslimin, ya. Karena apa? Ini pasukan Romawi, militer terbaik. Ya. Pada ngumpet ya, ada yang lari ke sana, lari ke sini, nggak berani face to face dengan pasukan Islam. Dan ini memiliki hal-hal positif terkait reputasi kaum muslimin dalam bidang militer, baik di masyarakat Jazirah Arab dan di berbagai penjuru yang jauh, di penjuru daerah-daerah atau negeri-negeri yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin secara tidak langsung telah meraih keuntungan politik yang sangat besar sekaligus penting, sesuatu yang bisa jadi tidak akan pernah mereka dapatkan apabila kedua belah pihak itu saling berhadapan. Jadi kalau langsung perang itu mungkin nggak bisa dapat hal yang besar seperti ini. Seorang yang bernama Yahnah bin Rubah, pemimpin kabilah Ailah, datang mengajak damai kepada Rasul, lalu memberikan kepada beliau jizyah, upeti. Udah damai. Ya. Nggak jadi. Satu kabilah datang kepada Rasul, dah, wahai Muhammad, saya akan bayar jizyah, upeti, uang aman lah, istilahnya. Saya nyerah, jangan diapa-apain dah. Ya sudah. Kemudian datang juga penduduk Jarba dan penduduk Adruj, mereka juga menyerahkan upeti. Beberapa kabilah itu datang, angkat tangan kalau jangan sampai diserang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menuliskan surat jaminan perdamaian untuk pemimpin kabilah-kabilah tersebut yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan perjanjian dari Allah dan Rasulnya untuk Yahnah bin Rubah dan para penduduk Ailah. Kapal-kapal kendaraan mereka yang berada di darat maupun di lautan berhak mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Nggak boleh diapa-apain. Dijamin sama Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berada di pesisir Syam, ya, karena Syam itu udah dekat ya, dekat dengan laut. Laut apa? Wilayah Syam itu dekat dengan Laut Merah. Laut Merah. Kalau di Jazirah Arab itu kayak Jeddah, itu sampingnya udah pantai. Itu Laut Merah juga. Jadi nyambung itu terus ke utara sampai ke Palestina, perbatasan dengan Mesir. Kemudian jadi tidak boleh diganggu, maka ia tidak bisa membayarkan hartanya sebagai pengganti jiwanya. Aman udah. Nggak diapa-apain juga. Lalu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid bersama 420 pasukan penunggang kuda kepada raja di tempat yang bernama Dzumatu Jandal, sebuah tempat yang terletak di wilayah tersebut yang bernama Ukaidir, ya, tempatnya bernama Ukaidir. Beliau berkata kepada Khalid, sesungguhnya kamu akan mendapati Ukaidir. Ukaidir itu nama seorang raja yang berada di Dzumatu Jandal sedang berburu sapi. Lalu Khalid pun mendatangi Ukaidir. Lalu Khalid mendatanginya, ya. Pada saat itu bantengnya sudah terlihat di pelupuk mata. Keluarlah sapi tersebut menggaruk-garuk. Jadi kayak marah-marah gitu ya di pintu istana. Ya, dengan tanduknya, kita tahu sendiri ya, seperti itu. Lalu Ukaidir keluar dengan berlari untuk memburu sapi tersebut. Kemudian Khalid merintanginya dari kudanya. Ini luar biasa lagi Khalid nih. Jadi ketika sapi itu lari dengan sambil mau diburu itu diloncatin sama kudanya sama Khalid. Sambil menunggang kuda. Ini luar biasa Khalid. Kemudian menangkap sapi tersebut dan menyerahkan kepada Rasulullah, ya, sebagai jaminan dirinya. Jadi Ukaidir ini juga menyerahkan jaminan. Itu luar biasa.
apa banteng itu yang gede tuh. Ini kan di zaman-zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya siapa yang mau menerima jaminan apa? Sapi atau apa kambing ya nggak seberapa gitu nih buat jaminan, apalagi di peristiwa-peristiwa penting. Kemudian Ukaidir juga menyerahkan 2.000 ekor onta, 800 orang tawanan, 400 baju besi dan 400 tombak, dan bersedia membayar jizyah juga. Orang yang biasa berburu banteng itu bayar jizyah juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan masih berlakunya kekuasaan Ukaidir dan Yahnah atas kota Duma, Tabuk, Aila dan Taima. Itu nggak diapa-apain sama Rasulullah SAW. Kabilah-kabilah yang dahulu mengabdi kepada kekaisaran Romawi merasa yakin bahwa ketergantungan mereka terhadap tuan-tuan mereka yang dahulu sudah berakhir dan berpindah tangan ke kaum muslimin. Dengan begitu batas wilayah Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam bertambah luas sehingga menjadi perbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Romawi. Para kaki tangan Romawi menyaksikan sebagian besar dari akhir sepak terjang mereka. Kapan perangnya? Gak ada. Perang Tabuk ini Islam menang tanpa peperangan. Gak ada. Tidak ada peperangan di perang Tabuk. Ya, pasukan Romawi ciut. Ya. Tanpa adanya peperangan sama sekali. Ya, ini juga membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut di hati-hati kaum kafir. Kalau musliminnya ya, mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita akan bisa membahas setelah itu, kita membahas kaum muslimin kembali ke Madinah. Ya, untuk persiapan haji wada dan orang-orang yang mangkir nggak mau ikut perang. Ya, itu juga kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.